Wa asrabal isa adil isi
alaihi wasallam ala alihi min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal malaikatul muqarrabin wal malaikatul karramin wa jami'il aqtab wa ahbabillah min awwalihim ila akhirihim wa sa'iri awliya radhiyallahu ta'ala anhum thumma ila masyayikhi ulama wa asatidzatina wa muallimina wa dzurriyyatihi wa jami'il umur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah yatabassahun birrahmah wal maghfirah wa yuhibbu alaina nasralihi amwalihi qulubihim karamatihim wa abdalihim wa qudratihim bidin wa dunya al-fatihah. Dan makrifat Rasul itu terhenti atau tergantung atas pengetahuan tiga perkara. Ya, untuk kita makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasul, itu harus kita mengetahui tiga perkara yang tersimpan di dalam hukum akal. Ya, karena juga dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu wajib disertai dalil, ya, dalil akli yang menunjukkan bukti-bukti bahwa Allah itu ada, Allah itu tidak bakal dan lainnya. Mesti pakai dalil, baru kita namanya makrifat, kenal, ya, seperti firman Allah itu namanya dalil nakli, ya. Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, ya, bahwa penciptaan langit dan bumi berbeda-bedanya atau bersilih gantinya malam dan siang serta kapal-kapal, ya, waktu kita tadi filmati di mayan paunas kapal-kapal yang bisa berlayar di atas air, padahal air adalah benda cair, ya, apa aja yang masuk, ya, atau dia kecemplung di dalam air pasti tenggelam. Ya, itu yang kita ketahui, tenggelam. Jangankan yang gede-gede, yang besar-besar, jarum aja yang kecil tenggelam. Ya, kecil. Kenapa? Al-Fulki, kapal-kapal yang besar kok bisa berjalan di air? Itu, ya, kenapa kapal-kapal yang gede-gede yang mengangkut
penumpang sampai ribuan. Belum lagi barang-barang yang berpuluh-puluh ton. Ya, bisa tuh kapal jalan di atas air. Nah, kenapa? Ya, karena manusia menemukan hukum air, ada hukum Archimedes. Ya, bahwa benda yang menekan air akan ditekan oleh air. Ya, sesuai dengan berat dayanya dan lain-lain. Ya, nah berarti sudah ada hukum seperti itu. Tapi manusia baru menemukan, maka disebut penemuan. Ya, penemuan hukum ditemukan. Oh, jadi hukum itu air seperti itu. Maka dibuatlah ya kapal-kapal yang sesuai dengan hukum tadi, sehingga bisa berjalan di atas air. Ya, jadi tidak ada hukum yang Allah terapkan. Siapa dong kalau begitu yang menerapkan hukum itu? Kan Archimedes itu menemukan penemu hukum itu. Berarti sudah ada, sudah diterapkan sebetulnya hukum. Siapa yang menerapkan hukum itu? Ya kan, hukum itu harus ada yang netepin. Ya, hukum itu mesti ada yang netepin. Berarti tidak ada hukum yang menetapkan. Siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berjalannya kapal-kapal walaupun dilatihkan di filbahri, kapal-kapal yang bisa berjalan di atas air, dimana onas dengan apa yang memberi manfaat pada manusia sebagai alat transportasi atau alat untuk ngangkutin barang. Ya, siapa itu yang menetapkan hukumnya sehingga manusia bisa memanfaatkan hukum tersebut untuk membuat kapal-kapal itu? Oh, ya, berarti ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil wajibnya sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, batas dia, ya, di bulan baliknya angin, entah dia bertiup ke barat, entah bertiup ke timur, ke utara dan ke selatan, ya, membawa manfaat. Ya, karena ruang, kita kan berada di ruangan yang ada di atas bumi. Ya, ruang itu kalau nggak ada angin, ya akan menjadi membusuk, apek. Ya, kayak kita simpen baju dipetik yang kita tutup rapat-rapat, sehingga nggak ada udara umpamanya. Ya, di ruangan itu bisa apek bagi kita. Nah, disitulah manfaat Allah ciptakan angin. Ya, selain banyak lagi manfaat ya yang diperoleh oleh manusia dengan diciptakannya angin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu manusia memanfaatkan angin untuk
ngedorong perahu atau kapal, maka disebut kapal layar. Ya, pakai layar dulu kapal-kapal untuk bisa berjalan. Ya, kenapa pakai layar? Supaya ditiup sama angin. Jadi pakai kekuatan angin. Dulu sebelum ada mesin-mesin. Ini kemanfaatnya angin. Ya, berarti ada yang sengaja ngadain. Ya, ada yang sengaja ngadain. Siapa yang ngadain? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Tapi kita juga harus menggunakan rasio untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut beliau di sini, adapun ma'rifatullah kena amal Allah wa ma'rifat Rasul kena amal Rasul itu ya tergantung dengan pengetahuan terhadap 3 perkara yang tersimpan dalam hukum akal. Ya, apa 3 perkara itu? Ya, yang merupakan hukum akal: wajib, mustahil, jaiz. 3 tuh: wajib, mustahil, jaiz. Nah, karena itu wajib diketahui akan 3 perkara. Karena kita bisa makrifat ya kepada Allah dan Rasul tergantung pada 3 ini, maka wajib kita pelajari. Wajib kita ketahui apa itu wajib akli, ya, apa itu mustahil akli, apa itu jaiz akli. Ya, ini katanya mesti dikedepankan dulu ya untuk diketahui sebelum membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau di samping membicarakan, di samping menjelaskan tentang hukum akli, ditambahin juga di sini ya hukum syar'i dan hukum adi, hukum syara dan hukum adat. Ya, kenapa ditambahin dengan hukum syar'i dan hukum adi? Supaya kita bisa membedakan mana hukum akli, mana hukum syar'i, mana hukum adi. Ya, karena 3 itu bedanya satu sama lain. Hukum akli, yakni hukum akal. Akal kita punya rasio yang sempurna, ya, akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Menurut beliau, akal itu adalah cahaya yang Allah taruhin di hati orang mukmin. Dengan cahaya itu, dengan adanya cahaya di dalam hati kita itu dapat diketahui akan segala ilmu diri. Ya, bisa tahu hal-hal yang sifatnya diri yang nggak usah pakai akal. Ya, ada ilmu diri pengetahuan yang kita peroleh nggak kudu menggunakan akal. Ya, itu namanya ilmu diri. Ya, yang tiada berhajat pada dalil. Kalau ilmu diri nggak perlu dalil. Ya, karena kita langsung ngerti, langsung tahu. Dan yang kedua ilmu nazari, yaitu yang berhajat kepada dalilnya. Kalau ilmu nazari itu mesti pakai dalil untuk bisa kita meyakininya. Ya, pakai dalil kalau ilmu nazari.
Dan adanya hukum akal, apa itu hukum akal? Menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan padanya, ya, itu hukum akal. Menetapkan suatu barang bagi suatu barang, menetapkan dingin pada es umpamanya, sehingga kita mengatakan es itu dingin. Menetapkan asin pada garam, ya, sehingga kita bilang garam itu asin. Atau menetapkan manis pada gula, sehingga kita bilang gula itu manis, ya. Atau menetapkan apa? Tinggi kepada pohon, sehingga kita mengatakan pohon itu tinggi. Itu artinya hukum akal. Akal yang menghukumkan pohon itu tinggi, ya. Atau menafikan, seperti kayu itu tidak lurus. Dia nafi pakai tidak. Kalau nafi itu tidak, ya. Kayu itu tidak lurus. Air itu tidak bening. Itu menafikan bening dari si air, ya. Jadi kita menyebut air itu tidak bening, ya. Itu namanya menafikan. Itu menetapkan barang atau saudara, atau menafikan adanya dengan cara tertentu. Cuma syarat itu menafikan ini tadi atau menetapkan tadi enggak tergantung kepada berulang-ulang, ya. Enggak langsung begitu kita menetapkan secara langsung, enggak, melalui proses berulang-ulang, ya. Di sini enggak pakai terhenti atau berulang-ulang, seperti hukum adi, ya, seperti hukum adat, ya. Kalau hukum adat, ya, itu perlu proses berulang-ulang baru kita bisa menetapkannya, ya. Umpama obat ini manjur, ya. Jadi kan kita menetapkan manjur kepada obat, menghukumkan manjur kepada obat, sehingga kita mengatakan obat ini manjur. Nah, kita baru mau bilang obat itu manjur sesudah kita mengalami, ya. Setelah kita mengalami itu obat, ya, orang ini minum baik, orang ini minum baik. Sesudah banyak kita setelah sering kita lihat obat itu, orang yang minum obat itu baik, baru kita bilang obat itu manjur. Jadi belum kita bilang manjur kalau belum melihat manjurnya. Begitu orang-orang yang minum obat ini, alhamdulillah umpamanya sembuh, ya. Banyak akhirnya, ya, orang yang minum obat ini sembuh. Baru berani, baru kita bilang obat itu manjur. Dari mana kesimpulan kita tuh mengatakan manjur? Itu secara berulang-ulang, ya. Banyak orang yang minum itu
sembuh. Ya, dia minum dicoba, alhamdulillah sembuh. Nah, sesudah kita lihat ini obat pada beberapa orang, ya, mereka akhirnya sembuh, baru kita bisa mengatakan obat ini sembuh. Nah, itu hukum adat yang kita menetapkannya hasil dari berulang-ulang. Ya, jadi itu hukum adat. Kalau hukum akal nggak tergantung berulang-ulang. Ya, langsung mastiin. Ya, kalau hukum akal langsung bisa pastiin, nggak pakai berulang-ulang seperti hukum adi. Dan yang terhenti atas tertaruh oleh yang naruh. Hukum akal nggak tergantung kepada yang naruh, karena ada hukum itu ditaruh, ya, ditaruh. Nah, seperti hukum syar'i. Kalau hukum syar'i itu hukum yang kita menetapkan, kita menetapkan itu hukum karena ada yang menaruh hukum itu. Ya, seperti sholat itu wajib. Ya, kita menyebut atau mengatakan sholat itu wajib. Itu wajib yang kita tetapkan buat sholat, bukan hasil akal kita, bukan. Ya, dan juga bukan kita hasil dari melihat berulang-ulang, enggak kayak hukum adi tadi. Tapi ada yang naroin. Siapa yang naroin wajib tuh untuk sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bilang sholat itu wajib, kita menetapkan hukum wajib kepada sholat, bukan hasil akal kita, tapi ada yang naruh, ya, untuk hukum wajib kepada sholat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka disebut hukum syar'i. Ya, jadi ada 3 hukum yang harus kita pelajari supaya kita bisa ngebeda-bedain mana hukum akli, mana hukum adi, mana hukum syar'i. Ya. Jadi kalau hukum akal kita tetapin suatu barang dengan suatu barang, langsung memastikan langsung, ya. Karena kita lihat itu pun tinggi, langsung pasti, oh, pohon itu tinggi, ya. Karena kita ngerasain gula itu manis, langsung kita pastiin gula itu manis. Ya, nggak perlu kalau tentang obat tadi kan harus melalui pengalaman orang yang cukup banyak di sini. Ya, namanya hukum adi kalau yang berulang-ulang. Ya, tapi kalau ada yang naroin itu hukum, bukan hukum akli, bukan hukum adi, tapi hukum syar'i. Ya, sholat itu wajib. Siapa yang naroin hukum wajib itu ngasal Allah? Ya, itulah 3 hukum yang perlu kita pelajari untuk nanti kita gunain menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sifat Allah itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Ya, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Semuanya harus kita ketahui. Nah, sebelumnya kita belajar dulu apaan, ya, wajib akli itu, apaan mustahil akli itu, ya, apaan jaiz akli itu.
Ini juga mesti diketahui. Ya, betul-betul nanti kita tuh mengenal Tuhan dengan sempurna, kenal betul-betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini hukumnya fardu ain, ya wajib ain kita mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita dan terus memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengenal dengan Tuhan kita Azza wa Jalla. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Para jamaah, karena kita menghadapi pemilu, ya pengajian kita besok itu pengajian terakhir, berikutnya adalah tawakufan. Ya, jadi kita insya Allah tawakufan tanggal 4 atau 5 Februari. Ya, tanggal 4 atau tanggal 5 Februari. Jadi sekali lagi ngaji, ya pengajian sekali lagi. Terus tanggal 5-nya atau tanggal 4-nya kita tawakufan. Karena ini dipercepat karena adanya pemilu. Ya, ibadah Amin.
Love.